Langit sore itu mendung. Naya duduk termenung di depan jendela kecil, kamar apartemennya yang sempit. Pikirannya kalut, memikirkan bagaimana caranya bisa melunasi utang yang terus menumpuk. Sudah berbulan-bulan ia bekerja keras, tetapi tetap saja gajinya sebagai karyawan biasa tak mampu menutupi kebutuhan keluarganya dan biaya pengobatan ayahnya yang terbaring lemah di rumah sakit. Harus ada jalan keluar, bisik Naya, pelan namun penuh harapan yang nyaris sirna. Suara ketukan pintu tiba-tiba memecah lamunannya. Naya bergegas membukakan pintu. Di sana berdiri seorang pria parubaya dengan raut wajah serius, pemilik rumah kos tempat Naya tinggal. "Naya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi," ucapnya tegas tanpa basa-basi. "Kau sudah terlambat 3 bulan. Kalau sampai minggu depan kau belum membayar, aku tak punya pilihan lain selain mengusirmu. Tolong beri aku sedikit waktu lagi, Pak," Naya memohon dengan suara serak. "Saya pasti akan bayar, saya hanya sedikit kesulitan sekarang." Pria itu menghela napas panjang. "Aku sudah cukup bersabar. Tapi ini bisnis, Naya. Kalau kau tidak bisa membayar, tempat ini harus kutawarkan ke orang lain." Setelah pria itu pergi, Naya terduduk lemas di lantai. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Dia merasa terjebak dalam situasi yang tak ada jalan keluarnya. Seolah-olah hidup terus menambah beban di pundaknya, tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Beberapa hari kemudian dengan langkah perlahan, Naya berjalan memasuki sebuah gedung perkantoran yang menjulang tinggi di pusat kota. Gedung itu terasa sangat asing baginya. Ia tak pernah membayangkan akan datang ke tempat seperti ini. Tetapi hari itu, ia tak punya pilihan lain. Seorang teman lama, Tina, memberinya kabar tentang seseorang yang bisa membantu masalah finansialnya, namun dengan satu syarat aneh, kontrak pernikahan. "Naya, aku tahu ini terdengar gila, tapi pria ini bukan orang biasa," kata Tina dalam percakapan telepon mereka beberapa hari lalu. "Dia sangat kaya, seorang CEO muda. Dia hanya butuh seseorang untuk menikah dengannya demi mengatasi masalah bisnis. Ini hanya sementara, kamu bisa keluar dari pernikahan itu kapan saja setelah kontraknya selesai." Naya mengerutkan kening saat mengingat percakapan itu. Menikah? Dengan orang asing hanya demi uang? Gumamnya dalam hati. Tapi, ketika ia memikirkan utang keluarganya, kondisi ayahnya, dan semua tekanan yang harus dihadapinya, tawaran itu tampak seperti satu-satunya jalan keluar. Sesampainya di lantai atas gedung tersebut, Naya disambut oleh seorang asisten yang membawanya ke ruang pertemuan. Di sana, duduk seorang pria dengan penampilan yang sangat formal dan berwibawa. Wajahnya tegas, tatapannya dingin, namun ia tak bisa menutupi ketampanan yang memancarkan pesona luar biasa. Dialah Revan, pria yang ditakdirkan menjadi suaminya, setidaknya dalam kontrak yang sudah dirancang. "Silakan duduk." Suara Revan terdengar datar, tanpa ekspresi. Naya merasa gugup. Tangannya berkeringat dingin saat ia duduk di hadapannya. "Aku akan langsung ke intinya," Revan memulai, tanpa basa-basi. "Aku membutuhkan seseorang untuk menikah denganku demi kepentingan bisnis. Ini murni perjanjian kontrak. Tidak ada cinta atau hubungan pribadi di antara kita. Aku akan membayar semua utangmu dan memenuhi semua kebutuhan keluargamu selama masa kontrak berlangsung." Naya menelan ludah. Hatinya berkecamuk. Bagaimana mungkin dia bisa menikah tanpa cinta, hanya demi uang? Namun, di saat yang sama, tawaran ini terlalu sulit untuk ditolak. "Apa yang kau harapkan dariku?" Naya akhirnya membuka suara. "Kau hanya perlu hadir sebagai istriku di depan publik. Tak ada kewajiban lain. Setelah kontrak selesai, kita bisa berpisah, dan kau akan bebas." Revan menjelaskan, tatapannya tetap dingin. Naya terdiam, menatap meja di depannya. Di satu sisi, hatinya menolak keras gagasan menikah hanya untuk kepentingan bisnis. Namun di sisi lain, tawaran ini adalah jalan keluar dari semua masalah yang menghimpitnya.
utang yang harus dibayar, kesehatan ayahnya yang semakin memburuk. Aku setuju, Naya berkata pelan, namun tegas. Revan sedikit mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit tanda kejutan. Baiklah, katanya singkat. Kita akan menandatangani kontrak besok. Setelah pertemuan itu berakhir, Naya keluar dari gedung dengan perasaan campur aduk. Bagaimana mungkin hidupnya bisa berubah begitu cepat? Dari seorang wanita biasa yang bergelut dengan masalah finansial, menjadi istri kontrak seorang CEO muda yang kaya raya. Namun, ada satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya hari itu terasa aneh bagi Naya. Dengan gaun putih sederhana yang disewanya, ia berdiri di depan kantor catatan sipil bersama Revan. Tak ada upacara mewah, hanya tanda tangan di atas lembar kertas yang meresmikan pernikahan mereka. Naya merasa hampa. Pernikahan yang seharusnya menjadi momen penuh cinta, kini hanya menjadi transaksi dingin. Sudah selesai, ujar Revan singkat setelah mereka menandatangani kontrak. Mulai sekarang, kau adalah istriku. Naya hanya mengangguk. Dia tak tahu apa yang harus dikatakan. Semua ini terasa begitu asing baginya. Setelah upacara singkat itu, Naya diantar menuju apartemen mewah Revan. Apartemen yang luas dan penuh dengan dekorasi mahal. Namun bagi Naya, semua itu tak berarti. Hatinya tetap hampa. Mari kita buat ini jelas sejak awal, kata Revan ketika mereka tiba di apartemen. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan selama kau menjaga peranmu sebagai istri di depan publik. Di luar itu, kita adalah dua orang asing. Kata-kata Revan membuat Naya tercekat. Meskipun ia sudah tahu bahwa ini adalah pernikahan kontrak, mendengar kata-kata itu langsung dari Revan membuat hatinya semakin berat. Namun, ia tak punya pilihan lain. Ini adalah kesepakatan yang harus dijalaninya. Aku mengerti, jawab Naya, suaranya pelan namun tegas. Di balik ketegaran Naya, tersimpan rasa sakit yang mendalam. Pernikahan ini bukanlah hal yang pernah ia impikan. Tapi untuk sekarang, ia harus bertahan. Untuk ayahnya, untuk keluarganya, untuk semua beban yang selama ini ia pikul sendirian. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti mimpi buruk bagi Naya. Setiap pagi, ia terbangun di apartemen mewah Revan yang sunyi, namun di dalam hatinya selalu ada kekosongan yang tak terisi. Apartemen tersebut sangat luas, dengan perabotan mahal dan pemandangan kota yang menakjubkan. Namun semuanya terasa begitu asing dan dingin baginya. Tidak ada kehangatan, tidak ada cinta, hanya sebuah rumah besar yang penuh dengan kesendirian. Revan hampir tidak pernah ada di rumah, dan saat ia berada di sana, suasana terasa semakin canggung dan penuh jarak. Setiap malam, Naya makan sendirian di meja makan besar, sementara Revan sibuk di kantornya atau pergi menghadiri pertemuan bisnis. Mereka jarang berbicara. Revan tampak terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, dan Naya terlalu takut untuk mencoba memulai percakapan. Saat-saat seperti itu membuat Naya merindukan kehidupannya yang dulu, sesederhana apapun itu. Setidaknya, di rumah yang sempit dengan keluarganya, ia merasakan cinta dan kehangatan. Di sini, semua yang ia miliki hanyalah harta tanpa makna. Suatu malam, Naya memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu yang selama ini mengganggu pikirannya. Saat mereka akhirnya duduk di ruang tamu yang luas, Revan sedang memeriksa laptopnya seperti biasa. "Revan, bisakah kita berbicara sebentar?" tanyanya dengan suara pelan. Revan menutup laptopnya dan menatapnya sekilas. Ekspresinya datar. "Ada apa?" tanyanya tanpa menunjukkan ketertarikan. "Aku hanya ingin tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Maksudku, kenapa kau memilih pernikahan ini sebagai solusi untuk masalah bisnismu?" Naya tahu pertanyaannya berisiko, tapi ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya lebih lama. Revan menghela napas pendek sebelum menjawab, "Pernikahan ini adalah langkah strategis. Investor dan mitra bisnis membutuhkan stabilitas.
Mereka percaya bahwa seorang pria yang sudah menikah lebih dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Itu saja. Jawabannya terdengar sangat mekanis, seolah-olah ini hanyalah bagian dari rencana bisnis yang dingin dan tanpa perasaan. Naya terdiam, merasa bodoh karena berharap akan jawaban yang lebih personal. Waktu berlalu, dan setiap hari bagi Naya adalah perjuangan untuk menemukan tempatnya di dunia baru ini. Meski Revan bersikap sopan, ia tetap menjaga jarak yang sangat jelas di antara mereka. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kasih sayang, bahkan seolah-olah lupa bahwa mereka menikah. Naya menyadari bahwa Revan tidak pernah melihatnya sebagai pasangan, hanya sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Di sisi lain, Naya mulai merasakan tekanan emosional dari kehidupan yang kosong ini, membuatnya semakin tertekan. Namun, di balik dinginnya sikap Revan, Naya sesekali menangkap sekilas momen di mana ia melihat kedalaman yang lebih dalam pada pria itu. Saat Revan menerima telepon yang terdengar pribadi, raut wajahnya berubah, menunjukkan sisi rapuh yang selama ini tak pernah terlihat. Ia mendengar sebutan nama wanita lain, dan meskipun Naya tahu bahwa ia tak berhak merasa cemburu, rasa sakit yang menyelinap di dadanya tak bisa diabaikan. Di saat seperti itu, Naya mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Revan di balik topeng CEO yang dingin dan penuh perhitungan ini. Di sisi lain, Naya pun harus menghadapi perubahan sikap dari orang-orang di sekitarnya. Ketika ia menghadiri acara-acara bisnis bersama Revan, banyak yang mulai memandangnya dengan iri atau bahkan meremehkannya, menganggapnya hanya sebagai wanita yang beruntung menikahi pria kaya. Bisik-bisik di belakang punggungnya seringkali membuat Naya merasa terasing. Ia tahu bahwa dalam dunia ini, ia bukan siapa-siapa, hanya seseorang yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Kepercayaan dirinya semakin merosot, dan ia merasa semakin kecil di dunia yang terlalu besar baginya. Pernikahan ini, yang pada awalnya dianggap sebagai solusi dari masalah finansial Naya, ternyata membawa beban emosional yang jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Di satu sisi, ia mendapatkan keamanan finansial yang diinginkannya, namun di sisi lain, ia kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Ia merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak memberikan apa-apa kecuali kesendirian. Suatu hari, setelah berminggu-minggu dalam kebisuan yang canggung, Revan tiba-tiba meminta Naya untuk menghadiri sebuah gala bersama dirinya. "Kau harus menemaniku. Ini penting untuk citra perusahaan," katanya tanpa penjelasan lebih lanjut. Naya hanya mengangguk. Meski di dalam hatinya ia merasa tak nyaman. Ia tak tahu apa yang diharapkan dari acara tersebut. Namun satu hal yang ia tahu, malam itu akan menjadi titik penting dalam perjalanan pernikahan mereka. Malam gala itu mengubah segalanya. Naya berdiri di samping Revan, mengenakan gaun hitam elegan yang dibelikan khusus untuk acara tersebut. Cahaya lampu kristal menerangi ruangan yang dipenuhi para eksekutif dan sosialita kota. Naya merasa kecil di antara mereka, namun ia berusaha mempertahankan senyum di wajahnya. Meskipun di dalam hatinya ia merasa tak pantas berada di sana. Revan, seperti biasa, menunjukkan wajah tanpa emosi. Ia memimpin percakapan dengan para tamu, menyambut mereka dengan profesionalisme yang luar biasa, seolah-olah perannya sebagai suami hanyalah bagian dari penampilan luarnya. Naya tahu ia hanya aksesori malam itu, seseorang yang harus berada di samping Revan untuk menegaskan statusnya sebagai pria yang sudah menikah. Namun, satu hal yang menarik perhatian Naya adalah saat seorang wanita anggun dengan gaun merah menyala mendekati mereka. "Revan, lama tidak bertemu." Suara wanita itu lembut namun penuh dengan keyakinan diri. Revan terdiam sejenak sebelum tersenyum tipis. "Selamat malam, Clara," jawabnya dengan nada yang nyaris tanpa emosi. Namun Naya bisa merasakan perubahan halus dalam bahasa tubuh Revan. Bahunya sedikit tegang, tatapannya yang biasanya tenang kini tampak lebih waspada. Clara memandang Naya dengan senyum tipis. "Oh, jadi ini istrimu sekarang?" tanyanya. Matanya meneliti Naya dari atas sampai bawah dengan cara yang membuat Naya merasa telanjang di hadapannya. "Iya,
Jawab Revan singkat, tidak memberikan ruang untuk penjelasan lebih lanjut. Percakapan itu berlangsung sebentar, tapi cukup untuk membuat Naya merasakan kejanggalan. Siapa sebenarnya Clara? Dan kenapa Revan tampak berbeda saat berbicara dengannya? Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab, namun ia tahu ini bukan saat yang tepat untuk bertanya. Sepanjang malam, bayang-bayang Clara dan percakapannya dengan Revan terus menghantui pikiran Naya. Setelah gala selesai dan mereka pulang ke apartemen, Naya tak bisa menahan diri untuk bertanya. "Siapa Clara?" tanyanya pelan, mencoba menahan kegugupannya. Revan terdiam beberapa detik, menatap lurus ke depan sebelum akhirnya menjawab, "Dia masa lalu yang seharusnya tidak perlu kau pikirkan." Jawaban singkat itu justru membuat Naya semakin penasaran. "Apa dia seseorang yang penting bagimu dulu?" tanyanya lagi, kali ini dengan sedikit lebih berani. Revan menghela napas panjang, tampak tidak nyaman dengan topik ini. "Clara adalah seseorang yang pernah kukenal sebelum semua ini. Tapi itu sudah lama berlalu. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan." Naya bisa merasakan bahwa Revan berusaha menutup-nutupi sesuatu, namun ia tahu kapan harus berhenti bertanya. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata singkat itu, sesuatu yang disembunyikan Revan. Meskipun Naya tak ingin mendorong lebih jauh, rasa penasaran itu semakin tumbuh. Malam itu, setelah Revan tertidur di kamar terpisah, Naya tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran Revan dan Clara, serta pertanyaan yang terus muncul tanpa henti. Apa hubungan mereka sebenarnya? Kenapa Revan tampak begitu dingin dan tertutup ketika membahasnya? Beberapa hari kemudian, kebetulan Naya bertemu dengan Tina, temannya yang dulu mengenalkannya pada Revan. Saat mereka berbicara di sebuah kafe kecil, Naya akhirnya membagikan apa yang ia alami di gala itu. "Aku bertemu seorang wanita, Clara namanya. Revan tampak sangat aneh di sekitarnya. Apa kau tahu sesuatu tentang mereka?" Tina terdiam sejenak, seolah ragu-ragu untuk menjawab. "Clara? Oh, jadi kau bertemu dengannya," katanya sambil menggigit bibir. "Aku sebenarnya tidak tahu banyak, tapi rumor yang kudengar dari orang-orang di sekitar Revan, mereka pernah bertunangan." Naya terkejut. "Bertunangan?" Tina mengangguk. "Ya, tapi pertunangan itu dibatalkan tiba-tiba, dan setelah itu, Clara pergi ke luar negeri. Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi banyak yang bilang kalau Clara adalah cinta pertama Revan, dan kepergiannya membuat Revan berubah total." Naya merasa dadanya sesak. Jadi itu alasan dibalik sikap dingin Revan selama ini? Luka masa lalunya? Cinta pertamanya meninggalkannya? Dan sejak itu, Revan menutup diri dari orang lain? Naya bisa merasakan simpati mulai tumbuh di hatinya. Di balik sikap keras dan tak tersentuh Revan, ada luka yang masih belum sembuh. Semakin hari, Naya mulai melihat sisi lain dari Revan. Ada saat-saat di mana ia menangkap Revan yang terlihat rapuh, meskipun hanya sesaat. Terkadang di tengah malam, ia mendengar langkah kaki Revan yang mondar-mandir di ruang tamu, seolah sedang berpikir keras. Naya tahu bahwa di balik dinding tebal yang dibangun Revan di sekelilingnya, ada hati yang terluka. Suatu malam, setelah kembali dari kantor, Revan tampak lebih lelah dari biasanya. Ia duduk di sofa, memijat pelipisnya dengan mata terpejam. Naya memandangnya dari jauh, merasa ragu-ragu untuk mendekat. Tapi kemudian, ia memutuskan untuk mengambil secangkir teh hangat dan membawanya kepada Revan. "Ini mungkin bisa sedikit membantu," kata Naya sambil menyodorkan cangkir itu. Revan membuka matanya dan menatapnya dalam diam. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda malam itu, lebih lembut, lebih manusiawi. Ia mengambil cangkir itu tanpa berkata apa-apa, namun gerakannya lebih pelan, seolah menghargai perhatian kecil Naya. Mereka duduk dalam diam, namun keheningan itu terasa berbeda. Naya tahu bahwa ada jarak di antara mereka yang perlahan mulai menyempit. Tapi ia juga tahu bahwa untuk mendekati Revan,
Ia harus bersabar dan menunggu sampai Revan siap membuka hatinya. Di balik kontrak pernikahan ini, ada lebih banyak yang harus mereka temukan, bukan hanya tentang hubungan mereka, tapi tentang siapa mereka sebenarnya. Hari-hari setelah malam yang penuh keheningan itu berjalan dengan sedikit perubahan. Meskipun Revan tetap menjaga jarak, ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka berinteraksi. Naya tidak lagi merasa seperti seorang asing di rumah yang megah itu. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas hidup bersama Revan, meskipun tetap ada dinding yang memisahkan mereka. Revan, yang biasanya selalu sibuk dengan pekerjaan, mulai menunjukkan perhatian kecil, seperti sesekali bertanya tentang hari Naya atau memberikan waktu lebih lama untuk sarapan bersama. Namun, konflik batin Naya semakin tumbuh. Dia tak bisa menyangkal bahwa hatinya mulai terpaut pada Revan, meskipun ia tahu bahwa pernikahan mereka hanyalah kontrak. Setiap perhatian kecil dari Revan, meskipun jarang, mulai menggerakkan sesuatu di dalam dirinya. Di sisi lain, Naya sadar bahwa masa lalu Revan dan luka dari cinta pertamanya, Clara, masih menghantui. Hal ini membuatnya terjebak dalam dilema. Apakah ia harus membuka hatinya untuk Revan, atau tetap menjaga jarak demi melindungi dirinya sendiri? Suatu pagi, Revan tiba-tiba jatuh sakit. Naya menemukannya terbaring di tempat tidur dengan demam tinggi. Ia segera panik dan memanggil dokter, yang memberitahu bahwa Revan mengalami kelelahan parah akibat stres yang berlebihan. Naya, yang tak terbiasa merawat seseorang, merasa canggung namun tak tega membiarkan Revan sendirian. Selama beberapa hari, ia merawat Revan dengan penuh perhatian, membuatkan makanan, memastikan ia minum obat, dan bahkan berjaga sepanjang malam di sampingnya. Suatu malam, saat Naya sedang mengganti kompres di dahi Revan, pria itu membuka matanya perlahan. "Kau tak perlu melakukan ini," katanya dengan suara lemah, matanya menatap Naya dalam-dalam. "Aku bisa mengurus diriku sendiri." Naya tersenyum kecil, namun ada keteguhan di balik senyum itu. "Aku tahu. Tapi saat ini, biarkan aku yang merawatmu." Revan terdiam, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Dalam tatapan itu, Naya melihat rasa terima kasih yang tak terucapkan, mungkin juga rasa kesepian yang selama ini ia sembunyikan di balik sikap dinginnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Revan tampak rapuh di hadapan Naya. Hubungan mereka perlahan berubah setelah kejadian itu. Revan, meskipun masih tertutup, mulai lebih terbuka terhadap Naya. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang hal-hal sederhana seperti pekerjaan Naya atau hobi-hobi kecil yang pernah ia sukai. Ada kehangatan yang mulai tumbuh di antara mereka, meskipun tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan kata cinta. Naya mulai merasakan bahwa Revan tidak lagi hanya melihatnya sebagai bagian dari kontrak, tetapi sebagai seseorang yang mulai ia hargai. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Ketika Naya mulai merasakan bahwa perasaannya terhadap Revan semakin dalam, konflik baru muncul. Revan, meskipun lebih terbuka, masih membawa luka dari masa lalunya. Satu malam, saat mereka sedang menikmati makan malam bersama, Naya memberanikan diri untuk menyinggung topik yang selama ini ia hindari. "Revan," kata Naya, mencoba memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Apa kau pernah berpikir untuk melupakan Clara dan mencoba membuka diri lagi?" Revan meletakkan garpunya dengan perlahan. Wajahnya berubah dingin seketika, seolah-olah dinding yang sudah mulai runtuh perlahan kini dibangun kembali. "Aku tidak suka membahasnya, Naya," jawabnya datar. "Clara adalah bagian dari masa lalu yang tidak ingin kuingat." "Tapi," Naya berusaha melanjutkan, "kau tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayangnya. Kau berhak mendapatkan kebahagiaan." "Mungkin." Naya terdiam sejenak, ragu untuk melanjutkan kalimatnya, namun akhirnya berkata, "Mungkin ada orang lain yang bisa membuatmu bahagia sekarang." Mata Revan menatap Naya dengan tajam, seolah berusaha mencari makna di balik kata-katanya. "Aku tidak tahu apa yang kau maksud,"
"Naya," jawabnya dengan nada tajam, namun ada keraguan yang tampak di wajahnya. Revan berdiri dan meninggalkan meja tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Naya dengan perasaan campur aduk. Setelah kejadian itu, Naya merasakan jarak di antara mereka kembali melebar. Revan kembali tenggelam dalam pekerjaannya, dan kehangatan yang sempat mereka rasakan mulai memudar. Naya tahu bahwa Revan sedang berjuang dengan perasaannya sendiri, tapi ia tidak tahu bagaimana cara membantunya. Apakah cinta yang perlahan tumbuh di hatinya hanya akan berakhir dalam kehampaan? Beberapa hari kemudian, Revan mengajak Naya untuk menghadiri pesta ulang tahun salah satu rekan bisnisnya. Naya, meskipun masih merasa canggung setelah pembicaraan terakhir mereka, setuju untuk ikut. Di pesta tersebut, mereka kembali bertemu dengan Clara, yang kali ini tampak lebih berani mendekati Revan. Clara berbicara dengan penuh percaya diri, seolah-olah Naya tidak ada di sana. Melihat Revan berbicara dengan Clara, perasaan cemburu yang selama ini terpendam dalam diri Naya mulai meledak. Ketika pesta berakhir, Naya tak bisa menahan diri lagi. Saat mereka berada di mobil menuju rumah, Naya meledak. "Apakah ini yang kau inginkan, Revan? Menghabiskan hidupmu bersama seseorang yang tidak menghargaimu? Atau kau masih berharap bisa bersama Clara?" Revan terdiam, lalu menatap Naya dengan tatapan tajam. "Apa yang kau bicarakan, Naya? Clara tidak ada hubungannya dengan ini. Benarkah?" Naya hampir menangis, suaranya bergetar. "Lalu kenapa kau selalu terlihat berbeda setiap kali bertemu dengannya? Kenapa kau tidak pernah bisa benar-benar melepaskan masa lalumu? Aku ada di sini, Revan, tapi kau tidak pernah melihatku." Mobil berhenti di depan apartemen mereka, dan Revan menarik napas panjang. Ia tampak bingung, seolah-olah tidak tahu harus berkata apa. "Naya, aku tidak pernah meminta ini menjadi lebih dari sekadar perjanjian," katanya akhirnya, suaranya lembut namun penuh penekanan. Naya terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya, aku tahu," bisiknya. "Aku tahu ini hanya kontrak. Tapi aku mulai mencintaimu, Revan. Dan aku tahu ini salah, karena kau tak akan pernah mencintaiku balik." Malam itu, Naya keluar dari mobil tanpa menunggu jawaban dari Revan. Ia merasa hancur, seolah-olah perasaannya selama ini hanya berakhir dengan kekecewaan. Di balik dinding apartemen mewah itu, Naya menyadari bahwa hatinya mungkin akan terluka lebih dalam lagi.